Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pengajian Masjid Abdul Karim rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita inayah untuk senantiasa dimudahkan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, mendirikan salat, kemudian duduk di dalam majelis-majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Waktu begitu terasa lebih cepat, dan tidak ada yang paling berharga di antara waktu-waktu yang kita lewati itu melainkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan yang paling berat di antara perjalanan yang ditempuh oleh seorang muslim adalah perjalanan menuju ke masjid-masjid Allah, di mana banyak di antara manusia yang susah untuk mendatangi masjid-masjid dan memenuhi panggilan-panggilan Allah. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sami'ta an-nidaa fa'ajib da'i Allah." Apabila engkau mendengar panggilan azan, maka jawablah, penuhilah panggilan tersebut. Akan tetapi jamaah sekalian, ini merupakan ujian yang berat bagi seorang yang beriman, di mana perjalanan yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah beragama Islam adalah melangkahkan kaki ke masjid-masjidnya Allah. Akan tetapi banyak orang-orang yang buta, yang pincang kakinya, dia sampai di masjid dengan tepat waktu. Dan tidak sedikit orang-orang yang matanya melihat, telinganya mendengar, dan diberikan keutuhan fisik oleh Allah Jalla Jalaluh, tetapi dia tidak pernah sampai di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jemaah sekalian, yang dipanggil bukannya jasad, akan tetapi keimanan dan ketakwaan itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang yang buta matanya tetapi dia bisa mendatangi masjid-masjid Allah karena hatinya tidak buta. Banyak di antara orang-orang yang buntung kakinya, tapi dia bisa sampai di masjid-masjidnya Allah karena bukan yang dipanggil bukan jasadnya, akan tetapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din."
Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang selamat, maka dia akan dipahamkan dengan agamanya. Dan jemaah sekalian, orang yang diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak langkahnya ke masjid, untuk senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu, itu hakikatnya sedang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keistiqomahan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjaga keakrabannya dia dengan masjid, keistiqomahan dia duduk dalam majelis-majelis ilmu, merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang diberikan kepadanya untuk istiqomah di dalamnya. Maka jemaah sekalian, banyak di antara aktivitas keseharian kita yang melelahkan, tapi datang ke masjid merupakan lelah-lelah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan ada 5 lelah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah lelah karena beramal soleh, mendatangi masjid Allah, kemudian mendirikan salat di dalamnya, menuntut ilmu, bermajelis ilmu, berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelahnya dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ada lelah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu lelah di dalam menuntut ilmu. Karena banyak di antara para penuntut ilmu yang hari-harinya dipenuhi dengan membaca Al-Quran, mengulangi hafalan Al-Quran, mengulangi hafalan-hafalan hadisnya, dan lelah-lelah itu merupakan lelah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian lelah yang ketiga adalah lelah karena berdakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran, meskipun harus dicaci maki, meskipun harus dikucilkan di dalam tengah-tengah masyarakatnya, tapi lelah-lelah yang seperti itu merupakan kelelahan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada juga lelah yang dicintai oleh Allah, yaitu lelah berjihad di jalan Allah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka janganlah di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang beriman, merasa bahagia kecuali di dalam hari itu ada satu ilmu yang bertambah dari dirinya. Jangan pernah merasa bahagia di dalam satu hari itu ketika tidak ada amal soleh yang dia upgrade, yang dia tambah dalam kehidupan kesehariannya. Dalam hari-hari yang dilewati oleh orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya 5 kali dalam sehari. Apa tujuan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan agar mereka ingat kepada Allah. Mereka dipanggil setiap hari 5 kali untuk menunaikan ibadah salat, untuk melakukan amal saleh. Tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita tidak lupa dengan zat yang menciptakan diri kita, dan kita tidak lupa dengan tujuan hidup kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita setiap hari. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih sayang. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berapa kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam Al-Qur'an? Memanggil orang-orang yang beriman. Ada 89 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam Al-Qur'an. Dan apakah panggilan itu kita dengar? Apakah panggilan itu segera kita mendatanginya? Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Di antara panggilan kasih sayang Allah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan lakukanlah amal-amal baik agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Maka inilah yang akan menjadi pembahasan materi kita pada malam hari ini dalam kitab Targhib wa Tarhib, yaitu anjuran salat secara mutlak dan keutamaan rukuk dan sujud. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk rukuk dan sujud, memanggil kita setiap hari. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Dan hadis yang pertama yang akan kita bahas adalah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nurun, wa sadaqatu burhanun, wa sabru diya'un, wal qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Wudu adalah separuh daripada salat. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal kebaikan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Dan salat adalah cahaya. Sedekah adalah cahaya yang jelas. Sabar adalah sinar. Al-Quran adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Dan semua orang itu akan pergi kemudian menjual dirinya. Sebahagian dari mereka membebaskan dirinya, dan sebahagian dari mereka justru malah membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang makna dari hadis yang mulia ini, terlebih dahulu kita mengenal sahabat Nabi Abu Malik Al-Asy'ari, Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Beliau adalah Al-Haris bin Asim yang berasal dari kabilah Asy'ar yang sekarang ini berada di kota Yaman, ya, di salah satu kota yang bernama Ib, yang sekarang kotanya juga masih ada, yang dahulunya merupakan kerajaan yang besar dari kabilah Asy'ar atau biasa disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah, ya, di mana Abu Malik Al-Haris adalah merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dari kota Ib menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan disebutkan bahwa sahabat ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kapal yang jaraknya dari kota Ib sampai ke Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sekitar 1.500 km, di mana dahulu tidak ada kendaraan seperti sekarang ini, ya, tidak ada kendaraan yang satu hari bisa sampai. Ya, perjalanan yang ditempuh oleh Abu Malik bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan apabila dilalui dengan berjalan kaki. Disebutkan bahwa beliau melakukan perjalanan yang jauh ke kota Madinah dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW bersama, ya, orang-orang lain di dalam
sukunya atau di dalam kabilahnya. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Dan beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang pernah ikut perang bersama Rasulullah SAW. Dan beliau wafat pada tahun ke-18 Hijriah, di mana pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin. Sebagai hikmah dari sahabat yang mulia ini jamaah sekalian, dan bukan hanya Abu Malik, tapi banyak di antara sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan di dalam kisah-kisah para sahabat, ya, seperti Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Abbas, yang melakukan perjalanan yang jauh, berkorban demi mendapatkan ilmu. Mereka menjual harta mereka, mereka berkorban, bahkan nyawa sebagai taruhannya, berjalan kaki dari satu kota ke kota yang lainnya. Bayangkan Abu Malik, ya, Al-Haris, beliau melakukan satu perjalanan dari Yaman menuju ke Madinah berhari-hari, bahkan terkadang mereka lalui 1-2 hari tanpa makanan. Dan ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian sebuah keteladanan yang menunjukkan bahwa ilmu tidak akan dapat diraih oleh seorang tanpa pengorbanan, ya. Dan ilmu harus dicari, ya. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, akan tetapi ilmu diperoleh dengan seorang berusaha untuk mendapatkannya. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari mulai sahabat yang mulia ini, ya, yang melakukan perjalanan yang jauh untuk mendapatkan ilmu. Bahkan di antara para ulama menyebutkan bahwa di antara rumus agar seseorang bisa belajar dan mendapatkan faedah dari ilmu yang dia pelajari, di antaranya seperti Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, di antara rahasia seorang penuntut ilmu agar dia mendapatkan keberkahan dari ilmunya, dia mengatakan, uktub ahsana ma tasma' wahfaz ahsana ma taktub, ya. Catatlah apa-apa saja yang terbaik dari yang kamu dengar, dan dengarlah dan hafalkanlah apa-apa yang terbaik yang kamu tulis. Jadi anak-anakku sekalian, cara sukses untuk menuntut ilmu adalah apa? Mencatat. Uktub ahsana ma tasma', tulis dari apa-apa yang terbaik yang kamu bisa dengar. Wahfaz ahsana ma taktub, dan hafallah apa-apa yang paling baik kamu catat. Jadi dihafal, ya. Di dalam pembahasan yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Para ulama berselisih pendapat tentang menafsirkan kata al-iman di dalam hadis ini. Memiliki 2 makna. Yang pertama, iman secara makna sesungguhnya, dan iman bisa diartikan dengan salat. Ketika diartikan dengan arti yang sebenarnya, maka makna at-tuhuru syatrul iman adalah bersuci separuh daripada iman. Maksudnya ketika seseorang beribadah, mensucikan dirinya dari perkara-perkara maksiat, kesyirikan, kezaliman, ini merupakan separuh dari keimanan. Akan tetapi dalam pembahasan hadis yang mulia ini, para ulama lebih cenderung memaknai atau menafsirkan kata iman dengan wudu, dengan salat. At-tuhuru syatrul iman maknanya adalah, ya, wudu sebahagian dari salat, ya. Jadi at-tuhuru syatrul iman maknanya, ya, wudu separuh daripada salat. Hal ini didukung oleh beberapa riwayat hadis yang dijelaskan di dalam riwayat yang lain, seperti Imam At-Tirmidzi menyebutkan al-wudu'u syatrul iman, wudu adalah separuh daripada salat. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, isbaghul wudu syatrul iman,
menyempurnakan wudu adalah separuh daripada iman, yang maksudnya adalah salat. Ya. Dan juga di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Makna iman di sini adalah salat. Karena asbabun nuzul ayat ini adalah ketika dahulu kaum muslimin dan Rasulullah SAW pernah salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap Ka'bah. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, bagaimana dengan salat kita yang dahulu selama 16 bulan itu menghadap Baitul Maqdis? Apakah diterima atau tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan daripada salat kalian yang 16 bulan yang dilakukan menghadap ke Baitul Maqdis. Maka jemaah sekalian, sudah jelas bahwa at-tuhuru syatrul iman maknanya adalah wudu separuh daripada salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang menekankan tentang keabsahan wudu sebagai syarat sah salat. Apa kata Rasulullah? La tuqbalu salatu bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci, tanpa berwudu, tanpa bersuci ya. Wala sadaqatun min ghululin, dan sedekah tidak akan diterima jika berasal harta yang haram. Maka jemaah sekalian, makna at-tuhuru syatrul iman adalah wudu separuh daripada salat. Nah, makanya hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Keutamaan wudu. Orang yang wudu sebelum salat adalah merupakan orang yang sudah mendapat pahala sebahagian dari salatnya. Orang yang sudah bersuci sebelum salat mendapatkan pahala setengah daripada salatnya. Ya. Dan di dalam hadis yang mulia ini juga jamaah sekalian, menunjukkan tentang keutamaan tahmid dan tasbih, di mana dua kalimat ini adalah merupakan kalimat yang sangat agung, yang pahalanya dapat memenuhi langit dan bumi. Alhamdulillah tamla'ul mizan, atau memenuhi timbangan, atau tamla'u bainas sama'i wal ard, atau memenuhi langit dan bumi, antara rongga-rongga langit dan bumi dipenuhi dengan pahala ucapan subhanallah walhamdulillah. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, yang ringan diucapkan, yang pendek ya. Kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, yang khafif, yang ringan, diucapkan tidak berat. Saqilatani fil mizan, akan tetapi berat di timbangan Allah. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua-duanya mengandung kalimat tasbih dan tahmid. Makanya jemaah sekalian, sehabis salat usahakan jangan langsung berdiri. Usahakan membaca tasbih, membaca tahmid, wirid setelah selesai salat, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan di antara faedah membaca tasbih tahmid setelah salat, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Rasul mengatakan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Apalagi kalau misalnya setelah itu ditambah dengan
membaca ayatul kursi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayatul kursi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayatul kursi setelah salat fardu, maka tidak ada yang memisahkan antara dia dengan syurga kecuali kematian. Jadi faedah yang sangat besar yang bisa didapatkan oleh seorang muslim setelah salat adalah dengan membaca tasbih dan tahmid. Kemudian faedah yang selanjutnya dari hadis yang mulia ini jemaah sekalian, bahwa ternyata pada hari kiamat ada yang namanya yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan? Hari penimbangan amal. Amal baik dan amal buruk akan ditimbang. Ya. Segala amal perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf. Allah mengatakan wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari kebenaran, dan barang siapa yang amal perbuatannya berat, amal kebajikannya dalam timbangan berat, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru, dan barang siapa yang timbangan amalannya ringan, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam Quran surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasangkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudhlamu nafsun syai'a, dan tidak ada satupun seorang yang dizolimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun ada seorang di antara kalian yang melakukan kebajikan sebesar biji sawi sekalipun, Allah akan memberikan pahala kepadanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ya, begitu juga di dalam Quran surat Al-Qari'ah Allah mengatakan bagaimana? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amalan timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang selanjutnya, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menunjukkan tentang keutamaan salat, di mana salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi ibn Khalaf wa Ubay ibn Khalaf. Siapa yang menjaga salat 5 waktunya, maka baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan, dan mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jemaah kaum muslimin, ini merupakan ancaman yang sangat nyata ketika orang-orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya, tidak memperhatikan salatnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat. Afdalul a'mali ila Allah as-salatu liwaqtiha. Amalan yang paling
Atau kama qala Rasulullah, afdalul a'mali ila Allah as-salatu li waqtiha. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ahabbul a'mal. Ya, ahabbul a'mal. Amalan yang paling dicintai. Di dalam riwayat yang lain afdalul a'mal. Amal-amal yang paling utama. Ya, adalah salat tepat pada waktunya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, basyirul masya'in fi dhulumat ila al-masajid binuri taman yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, perkara salat ini merupakan perkara yang harus dijaga oleh seorang yang beriman, oleh orang muslim, ya. Karena kesangsian orang yang meninggalkannya hukumannya sangat berat, ya. Bahkan jangankan tidak melaksanakan salat, berat saja dalam melaksanakan salat sudah disangsikan menjadi orang munafik, ya. Berat dalam menjalankan salat saja sudah disebut sebagai orang munafik, ya, apalagi sampai meninggalkannya. Bahkan dosa yang lebih besar daripada zina, dosa yang lebih besar daripada mencuri adalah meninggalkan salat. Itu. Kemudian jemaah sekalian, faedah yang selanjutnya adalah menunjukkan tentang keutamaan sedekah. Ya, sedekah merupakan bukti nyata kebenaran iman seseorang. Yang selanjutnya, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kesabaran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru diyaun. Sabar adalah sinar atau cahaya. Ya, dan kesabaran ini bukan hanya sabar mendapatkan musibah. Ya, sabar ketika mendapatkan musibah bukan, tapi sabar ketika dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, sabar ketika menjauhi maksiat. Ya, itu juga membutuhkan kesabaran. Dan kabar gembiranya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ganjaran bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang sabar adalah tanpa batas. Ya. Jadi hadis yang mulia ini memiliki faedah yang sangat besar, ya. Dari mulai keutamaan wudu, keutamaan salat, keutamaan bersedekah, keutamaan, ya, daripada bersabar menghadapi musibah, dan yang terakhir kemudian adalah motivasi dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman agar memperhatikan Al-Quran, ya, memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran ini bisa menjadi teman untuk kita dan sebaliknya bisa menjadi musuh bagi kita. Apabila Al-Quran dijadikan oleh orang-orang yang beriman untuk dipelajari, untuk ditadabburi maknanya, kemudian untuk diamalkan isinya, maka Al-Quran akan menjadi asbab bagi dirinya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jika kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak membacanya, tidak mentadabburi maknanya, bahkan tidak mengamalkan isinya, maka kelak Al-Quran akan, ya, menjadi asbab kita diazab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermakna dan bermanfaat bagi pembicara sendiri dan juga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.